Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Dedi. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang gerbang logika digital. Digital adalah salah satu cabang daripada teknik elektronika. Ada elektronika komunikasi yang membahas tentang radio modulasi, teknik pengiriman suara, ya. Kemudian ada teknik analog yang bicara tentang penguatan amplifier, ya, penguatan tegangan, penguatan arus. Teknik digital saat ini berkembang dengan sangat pesat, bahkan pada saat ini disebut sebagai era digital, ya. Semua sudah dalam era digital. Dasar daripada rangkaian digital, kita harus mengenal jenis-jenis gerbang logika. Ada sejumlah gerbang logika, gambar-gambar seperti gambar di depan ini. Ada OR gate, gerbang OR, gerbang NOR, gerbang AND, NAND, XOR, XNOR, buffer, NOT, ya. Ini adalah gerbang-gerbang yang harus kita ketahui dalam teknik digital. Perkembangan lebih lanjut nanti banyak sekali rangkaian-rangkaian yang menggunakan gerbang-gerbang ini untuk membentuk suatu rangkaian. Bisa rangkaian jam, ya, counter, penghitung, kemudian bisa juga banyak sekali rangkaian digital itu. Ada jam digital, ada counter, ya, pencacah maksudnya dasarnya. Itu dibangun dari gerbang-gerbang ini. Baik, kita akan coba mulain apa yang disebut dengan gerbang logika itu. Dasar daripada gerbang logika itu sebetulnya ada 3 macam, yaitu NOT artinya bukan. Ada gerbang N ini adalah fungsi perkalian. Kemudian OR adalah fungsi penjumlahan. Each logic gate perform a different logic function. Setiap logic ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kemudian gerbang-gerbang yang lain itu adalah merupakan kombinasi daripada ketiga dasar gerbang ini, gitu, ya. NOT itu membalik, N adalah perkalian. Nah, ada lagi gerbang yang namanya NAND. NAND itu berarti adalah NOT N, jadi N yang diberikan NOT. Kemudian NOR itu adalah OR yang diberikan NOT. Ya, jadi bukan OR. NAND itu adalah bukan NAND. Ya, jadi gerbangnya itu ada 5, ya, udah kita kenal. Ada NOT 1, N 2, perkalian, OR penjumlahan, NAND adalah penjumlahan yang dibalik, 4, 5 adalah NOR, OR yang dibalik. Kemudian ada 2 buah gerbang eksklusif, yaitu adalah eksklusif OR dan eksklusif NOR. Langsung kita akan masuk gerbang yang pertama, yaitu NOT gate. NOT adalah gerbang yang paling sederhana, ya. Dia disebut juga sebagai rangkaian inverter atau pembalik. Terdiri dari satu input dan satu buah output saja. Jadi berbeda dengan gerbang-gerbang yang lain, biasanya punya 2 input. Pada NOT gate ini hanya memiliki satu buah input dan satu buah output saja. Simbolnya umumnya seperti ini, dia ada segitiga, kemudian ada bulat di depannya. Jadi kalau
not membalik. Kalau masuk A dia akan A dicoret. A dicoret artinya adalah not A atau bukan A. Jadi kalau masuk A keluarnya dia akan bukan A. Kalau masuknya bukan A maka keluarannya dia akan A. Atau kalau dari tabel kebenarannya adalah kalau A-nya 0 maka outputnya pasti 1. Ya, kalau inputnya 1 outputnya pasti 0. Ini adalah sifat-sifat daripada gerbang NOT gate. Kita bisa mensimulasikannya dengan menggunakan Proteus. Saya sudah coba siapkan di sini rangkaian Proteusnya. Oke, kita bisa sorry. Wow. Segini ya, gitu ya. Oke, ini NOT gate-nya. Oh. Apa ini? NOT gate. Saya geser gini. Oh, makin jauh. Saya juga ya. Oke. Saya ambil yang ini saja. S. Kok nggak bisa ya? Lihat yang ini aja. Gitu. Ya, oke. Ini adalah NOT gate-nya. Ini kalau inputnya saya kasih 0, maka outputnya dia akan 1. 0 itu biasanya disebut kita dengan low. 1 itu atau high atau 5 volt. Ya, low boleh, high boleh, 1 boleh, ya. Jadi kalau inputnya 0 pada gerbang NOT gate itu akan dibalik jadi 1. Kalau inputnya 1 maka outputnya dia akan 0. Jadi ini bisa disimulasikan dengan menggunakan Proteus ya. Jadi kalau NOT itu hanya proses pembalikan saja. Jadi kalau inputnya 1 outputnya 0. Inputnya 0 outputnya dia akan 1. Itu adalah karakteristik daripada gerbang NOT gate. Berikutnya kita akan coba lihat gerbang yang kedua, yaitu yang namanya adalah AND gate. Pada gerbang AND memiliki 2 input atau lebih ya, dan memiliki 1 buah output. Jadi inputnya kadang-kadang dia ada yang 3, ada yang 4. Tapi yang jelas gerbang ini merupakan gerbang untuk mengoperasikan matematikanya adalah perkalian. Jadi outputnya adalah merupakan perkalian daripada input-inputnya. Jadi kalau dia input A dan B, maka keluarannya Y itu adalah sama dengan A dikalikan dengan B. Akan menghasilkan 1 jika salah satunya, jika hanya 1 yang memiliki 1. Oke, dia hanya akan menghasilkan 1 kalau semua inputnya adalah berlogika 1. Karena dia perkalian ya. Jadi kalau AND gate perkalian 0, A-nya 0, B-nya 0. 0 kali 0 itu hasilnya adalah 0. Jadi di tabel ini bisa dilihat input A 0, input B 0, perkaliannya 0 kali 0 adalah 0. 0 kali 1, B-nya 1, A-nya 0, B-nya 1, A kali 0 dikalikan 1 hasilnya 0. Kemudian jika A-nya yang 1, B-nya yang 0, A-nya yang 1, B-nya 0, tetap di hasilnya adalah 0. Angka 1 pada output baru bisa dihasilkan jika semua input adalah berlogika high atau semuanya ini berlogika 1. Jadi AND gate ini adalah fungsi perkalian daripada kedua inputnya. Jadi dia akan menghasilkan 1 jika semua inputnya adalah berlogika 1. Jika ada salah satu saja input yang berlogika 0, maka dia akan menghasilkan keluarannya adalah 0. Kita coba simulasikan dengan menggunakan Proteus. AND gate itu AND gate yang ini. Ya, ini AND gate. Ya, mudah-mudahan terlihat ya. Saya pindahkan ragu juga saya nih ke sini. Ya, oke. Jadi kalau inputnya 0, 0, dia tadi ya, kalau dia salah satunya ada 0, maka keluarannya pasti 0. Ya.
Yang ini 0, yang ini 1, dia tetap 0. Yang atas 1, bawah 0 tetap 0. Dia akan menghasilkan 1 kalau semua inputnya adalah berlogika 1, gitu ya. 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 baru dia akan menghasilkan 1. Jadi outputnya akan menghasilkan 1 jika semua inputnya adalah berlogika 1. Tidak boleh ada 0. Itu adalah sifat atau karakteristik daripada gerbang AND gate. Dengan demikian bisa kita simpulkan dari ini tabel kebenarannya. Jadi kita lihat ini adalah tabel kebenaran daripada AND gate. AND gate akan menghasilkan 1 jika inputnya semuanya 1. Jika salah satu input 0, maka keluarannya akan 0. Itulah karakteristik daripada gerbang AND gate. Yang ketiga, kita akan coba masuki adalah gerbang OR gate. Pada OR gate, OR atau dalam bahasa Indonesianya atau, ya, dia memiliki dua buah input yang operasinya adalah operasi penjumlahan, ya. Jadi kalau inputnya A-nya 0, B-nya 0, 0 ditambah 0 hasilnya dia 0. Ya, jadi outputnya adalah Y sama dengan A plus B. Kalau A-nya 0, output B-nya 1, maka outputnya juga akan berlogika 1. Jadi ini penjumlahan ya, nggak boleh ada 1. Ya, salah satu ada 1, pasti outputnya akan 1, karena dia penjumlahan. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. Nah, kalau di digital 1 tambah 1 bukan 2 ya. 1 tambah 1 hasilnya adalah 1. Jadi dalam teknik digital hanya mengenal angka 0 dan 1. Low dan high. 0 volt atau 5 volt. Ya, ini jadi penjumlahan. Kalau dia 0 tambah 0, jadi OR ini. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1 hasilnya adalah 1. Kita bisa simulasikan dengan menggunakan Proteus OR gate. Ini yang ini OR gate. Ya, saya coba pindahkan sini boleh. Ya, ini OR gate. OR gate kita lihat begitu inputnya 0 0. Oh, itu sorry, ini NOR bukan OR. NOR. Ada titiknya soalnya. Ya. Kita mau ambil yang OR. Ini dia. Sorry. Iya, ini dia adalah OR gate. OR gate. Ya, ini adalah OR gate. Kalau kita lihat 0 0 hasilnya adalah 0 karena ini adalah penjumlahan. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Kalau 0 ditambah 1, ini input 1, 1, dia udah 1. Dia penjumlahannya. Kalau ada 1, 1 aja dia akan hasilkan outputnya 1. Kalau inputnya 0, 1, outputnya juga 1. Ya, dikasih 1, 1, outputnya juga 1 atau high. Gitu ya. Nyala atau high atau 1. Low, low, low. Low, high, high. High, low, high. High, high, high. Itu adalah sifat daripada OR gate. Kita simpulkan, OR gate itu adalah suatu gerbang yang akan menghasilkan output 1 jika ada salah satu inputnya atau semuanya input berlogika 1. Itu disebut dengan nama OR gate. Yang berikutnya, nomor 4 adalah NAND gate. NAND itu adalah sama saja seperti N ditambah dengan NOT. Berarti ini disebut sebagai NOT N atau disingkat gambarnya menjadi seperti ini. Ya. Jadi dia ekspresi matematisnya adalah Y sama dengan A titik B NOT. Ada garis di atasnya itu NOT. Jadi bukan perkalian atau hasil N yang dibalik.
Jadi kalau inputnya 0, 0, 0 kali 0 pasti 0. 0 kali 0, 0. Tapi karena dia ada not, 0 kali 0, 0 dibalik jadinya 1 hasilnya. Gitu. Ya. 0, 1, 1. 1, 0, 1. 1, 1, 0. Jadi ini kebalikannya daripada AND gate. NAND adalah kebalikan daripada AND gate. Jadi untuk menghafalnya begini, 0 dikali 1, 0. Kalau di NAND berarti 0 kali 1, 0 dibalik jadi 1 gitu. Ya. Inilah gerbang NAND gate. Kita bisa simulasikan dengan menggunakan Proteus NAND gate. Berarti yang ini NAND gate itu belum dia papakan, dia sudah menghasilkan logika 1. Ya. Kalau inputnya semuanya 0, outputnya 1. Ya. Jika 01 tidak berpengaruh, tetap dia akan menghasilkan 1. Kenapa? Ya kita lihat ya, 0, 0, 0 kali 0, 0. Ya, 0 kali 0, 0. Kalau dia N, tapi karena dia NAND, 0 kali 0, 0 dibalik menjadi 1. Kalau 0, 1, 0 kali 1, 0 kali 1 adalah 0. Dibalik menjadi 1. Jadi dia 1 terus. Demikian juga kalau di atasnya 1, di bawah 0, outputnya juga akan tetap 1. Jadi output NAND akan menghasilkan 0 kalau semua inputnya adalah berlogika 1. Atau dia akan menghasilkan logika 1 kalau semua inputnya adalah berlogika low atau salah satunya low ya. Gitu ya. Oke. Ini adalah namanya NAND gate. N yang di notkan. Ini kesimpulannya. Jadi gerbang NAND gate seperti ini. Kalau inputnya A-nya 0, 0, 0, 0, 0 dibalik 1. 0, 1, 0 kali 1, 0 dibalik jadi 1. 1 kali 0, 0 dibalik jadi 1. 1 kali 1, 1 dibalik jadi 0. Jadi ini adalah NAND itu kebalikan daripada N. Kalau NAND 1110, maka kalau NAND N adalah 0001. Jadi ini kebalikannya. Lihat ini yang N ya, 0001, tapi kalau dia di NAND dia adalah 1110. Dengan demikian kita bisa pahami lagi OR itu adalah kebalikannya dari NOR. Kalau OR adalah penjumlahan 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 1, maka pada gerbang NOR itu terjadi kebalikannya. Justru 0 tambah 0, 0 dibalik menjadi 1. 0 ditambah 1 dibalik menjadi 0 tambah 1, 1 dibalik menjadi 0. 1 tambah 0, 1 dibalik menjadi 0. 1 tambah 1, 1 dibalik menjadi 0. Jadi NOR adalah merupakan kebalikan daripada OR gate. Ini NOR 1000 outputnya. Pada OR justru 0111. Kalian harus bisa menghafal ini ya. Semua minimal ada 7 gerbang, yaitu NOT, AND, NAND, OR, NOR, XOR, dan XNOR. Yang ke-6 itu adalah XOR dan XNOR yang ke-7. Ini adalah gerbang eksklusif ya, eksklusif yang hanya ada pada digital, hanya ada XOR dan XNOR, tidak ada XN dan XNAND, tidak ada, hanya XOR. Logik ini digunakan bisa 2 atau lebih. Yang jelas adalah jika ada yang sama, baru dia akan mengalami satu perubahan. XOR, kadang-kadang orang menyebutnya SOR saja. XOR aja, SOR. XNOR, orang sebutnya XNOR saja. Ya. Pada XOR, dia akan menghasilkan penjumlahan tapi dia spesial, ada tanda bulatnya, ya. Penjumlahan eksklusif
penjumlahan eksklusif. XOR akan menjadi high jika satu atau dua memiliki satu atau kedua inputnya adalah berlogika high. Ya. Maksudnya adalah seperti ini. 0, 0, 0. XOR ya. Kan kalau OR kan 0 ditambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. Tapi dia kebalikannya, eksklusifnya di sini. Waktu dia 1, 1, dia akan 0. Gitu. Artinya apa? Kalau inputnya sama, outputnya dia 0 gitu aja. Itu kan sama nih, 0, 0, 1, 1. Ya, ketika dia sama, outputnya pasti dia 0. Itu XOR. Ya. Eksklusifnya itu adalah 0 ditambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1. Tapi kalau 1, 1 dia 0. Jadi dia, kalau sama inputnya, outputnya dia akan 0. Itu adalah ciri atau sifat karakter daripada exclusive OR. Exclusive OR itu kebalikannya adalah XNOR. Kalau XNOR yang sama justru akan menghasilkan output 1. Ya. Kita lihat, ini dia. 0, 0, 1. 0, 1, 0. 1, 0, 0. Kalau 1, 1, dia akan 1. Gitu. Ya. Jadi XNOR ya kebalikannya XOR lah gitu ya. Jadi kalau XOR tadi adalah kalau sama dia 0, kalau tidak sama 1, maka pada XNOR adalah kalau sama justru 1, kalau tidak sama dia akan berlogika 0. Kita akan coba lihat XOR atau XNOR, kita XNOR, kita coba XOR. Kalau sama dia akan 0. Kita lihat XOR, ini dia. Kita lihat XOR. Ya, ini dia XOR. Kalau sama dia 0. Kalau sama dia 0. Kalau beda saja 1, dia 1. Beda aja dia 1. Ya. Kalau sama dia 0. Ya. Kalau sama dia 0. Itu adalah sifat daripada XOR. Ya. Kebalikannya adalah XNOR. Nih. XNOR. Sorry. Ya. Pada XNOR, kalau sama justru dia akan menghasilkan outputnya 1. Jika salah satu 0, 1, dia akan 0, 1, 0. 1, 1 dia 1, 1, 0 dia 0. Jadi kalau dia sama 1. Mau 1, 1 atau 0, 0 hasilnya dia tetap 1. Itu adalah karakteristik daripada gerbang XNOR. Oke, dengan demikian kamu sudah menghafal, bisa mengetahui ke 7 jenis gerbang yang harus kamu ketahui. Ada XOR, jadi kita awal lagi, kita kesimpulkan. Ada yang namanya NOT gate, dia hanya pembalik. Kemudian yang kedua adalah AND, fungsi perkalian. Kebalikan AND adalah NAND, adalah merupakan perkalian yang dibalik. Kemudian ada OR, adalah fungsi penjumlahan, dan NOR adalah penjumlahan yang dibalik. Kemudian ada exclusive OR dan exclusive NOR. Tentu kita mesti tahu untuk apa sih kita mengenal gerbang-gerbang ini, karakteristiknya untuk apa. Jadi aplikasi daripada gerbang logika itu dapat dikombinasikan masing-masing gerbang ini membentuk suatu rangkaian, ya. Dia bisa membentuk rangkaian multiplexer. Multiplexer ini adalah rangkaian pemilih dari beberapa input menjadi satu buah output. Bisa membuat rangkaian adders. Adders itu adalah rangkaian penjumlahan, ya.
Jadi penjumlahan secara digital. Kemudian ada multipliers. Multipliers itu adalah rangkaian untuk pengali. Banyak sekali rangkaian-rangkaian digital, ya. Dia digunakan buat alarm, ya, untuk otomatisasi di rumah, ya. Otomatisasi mesin pada rangkaian industri. Itu banyak menggunakan kombinasi daripada gerbang-gerbang logik ini. Jadi dengan demikian kita sudah coba jelaskan tadi. Gerbang-gerbang yang harus kamu hafal ada 7. Ada AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR, dan NOT. Ini adalah ekspresinya. Ya, kalau N itu adalah N adalah perkalian, OR adalah penjumlahan, NAND itu adalah penjumlahan yang dibalik, ada tanda garisnya. NOR itu adalah penjumlahan yang dibalik. XOR adalah eksklusif OR, penjumlahan tapi eksklusif. Kalau sama dia 0. Ya, kemudian ada XOR, kalau sama dia 1. Ya. Kalau NOT itu adalah kebalikan, ya, inverting, dibalik, ya. X sama dengan NOT A. Ini kesimpulan dari macam-macam gerbang tadi. Jadi kalau N dia akan 00001, kebalikan daripada N adalah NAND, dia ada 1 0 1 1 1 0. Kalau OR dia 0111 karena dia kan penjumlahan 0 tambah 1 1 1 tambah 1 0 1, ya. NOR adalah 0111, ini 1000. NOR itu adalah kebalikan daripada OR. Demikian juga XOR adalah kebalikan daripada XNOR. Kemudian logic itu bisa juga dikombinasikan seperti contoh ini. Ya. Tadi fungsi N kalau ditambah NOT itu bisa menjadi NAND. Jadi 0 0 0 kalau dia perkalian, tapi dia dibalik menjadi 1. Jadi dia kalau ini adalah ekspresi daripada AND gate A dikali B, kalau ini adalah ekspresi daripada NAND gate atau N yang dibalik, di mana notasinya adalah A titik B di garis atas, itu artinya adalah NOT. Ini adalah keluaran gerbang N, inilah keluaran gerbang NAND, hasil daripada kombinasi gerbang. Dengan demikian juga gerbang NOR itu mengoperasikan kombinasi logik daripada gerbang OR dengan gerbang NOT. Jadi kalau A masukkan A dengan B, maka keluarannya di sini adalah A ditambah B yang keluaran daripada OR. Tapi kemudian setelah dimasukkan pada gerbang NOT gate, menghasilkan gerbangnya adalah A ditambah B NOT. Seperti ini. Jadi keluaran OR gate itu adalah 0111, tapi kalau keluaran daripada NOT gate, NOR gate, adalah 1000. Ya. Inilah contoh penggabungan dari beberapa logic. Ada NOT dimasukkan ke N, keluaran N dimasukkan ke dalam OR, apa yang terjadi? Nah, ini bisa kita analisa, ya. Dengan memasukkan A0B0, A0B0, berarti masukan ini adakan masukan yang atas ini akan 0, tapi B-nya ini adalah B0. Kenapa di sini 00, ya, 00 dibalik menjadi 1, ini juga dibalik, ini tidak dibalik, ya, ini tidak dibalik B, tapi ini adalah not A. Jadi ini gambarnya A normal, B yang di sini sudah not B. Kalau yang ini B tetap B, kalau yang ini A-nya adalah sudah dibalik jadi not A. Maka keluaran daripada NAND gate yang atas, ini terjadi perkalian antara A dengan not B. Kita lihat, ya, A titik B garis, ya. Kemudian di AND gate yang bawah, itu terjadi perkalian antara B dengan not A. Kita lihat outputnya adalah A not dikalikan dengan B. Nah, jika kedua keluaran AND gate ini, diberikan ke gerbang OR, maka di sini terjadi penjumlahan antara A
B not dengan A not B tadi dijumlahkan. Apa yang terjadi? Ya kita bisa analisa seperti ini. Jika masukannya AB 0, A 0, B 0, maka keluarannya outputnya ini akan 0. Kenapa dia 0? Ya kita bisa analisa daripada perjalanannya gitu. Ya. Jadi kalau dia 0, 0, berarti di sini 0, di sini 1, di sini 0, di sini 1. Jadi 0, 1 dikalikan, dia akan 0 hasilnya. A not B-nya dia pasti 0. Ya. 0, 1 dikalikan tetap dia akan 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Ya, jadi ini kan adalah OR. Ya. Nah, kamu mesti bisa membuat tabel kebenaran dari kombinasional logik ya. Jadi gerbangnya bisa di eh, rubah-rubah ya dikombinasikan. Kalian bisa membuatkan tabel kebenaran. Ini disebut dengan truth table atau tabel kebenaran. Oke, itu aja barangkali pengenalan kita tentang gerbang logika kombinasi. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.